Selamat hari Minggu, Minggu anak-anak. Halo. Shalom. Pak Anto. Ya. Kayaknya kalau ketemu di jalan, agak ragu-ragu nih saya mau negor. Kenapa coba? Kenapa Pak? Apa ya? Apa tuh? Apa? Ada yang tahu anak-anak? Iya, karena kalau kita tuh pakai masker, kadang-kadang kalau nggak kenal, benar itu ya? Karena separuh muka. Iya, cuma kelihatan Iya. matanya. Untung sering ketemu sama Pak Anto. Betul, Jadi saya tahu iya. itu Pak Anto. Oh. Kenapa sih Pak Anto? Kok sekarang kita beda? Minggu-minggu kemarin kayaknya kita kelihatan tuh kayaknya hidungnya sama mulutnya. Anak-anak mungkin untuk hari-hari yang ini kalian sudah dengar berita, mungkin lewat koran, televisi, peningkatan jumlah yang kena corona Semakin banyak ya. Iya. Aduh, ngeri ya Pak ya. Makanya benar-benar kita jaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, begitu juga dengan anak-anak Iya, di rumah ya. di rumah, di tempat mungkin aktivitas, keluar rumah. Apa yang nggak boleh ditinggalkan, Bu? Apa ya? Ayo siapa yang tahu anak-anak? Iya. Ada yang tahu siapa? Coba Pak jelasin. Ya. Penggunaan masker. Ini kita tertib bukan karena takut operasi masker, Ya. tapi kita tertib pakai masker di mana tempat, ya kita beraktivitas keluar rumah dan sebagainya harus pakai masker. Rajin cuci tangan, ya. Membawa hand sanitizer ketika kita pergi-pergi, ya. Kemudian setelah pulang ke rumah cuci tangan lagi, ya. Justru lebih bagus lagi mungkin mandi, ya Bu, agar kuman-kuman, virus-virus itu tidak nempel di badan kita. Nah, ketika kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini, Ya. nah Bu Ri sama Pak Anto juga tetap menjaga Ya. protokol kesehatan. Ada Jaga jaga jarak jarak, juga ya ini. kan? Kita Iya. juga pakai masker. Nanti juga Betul. kita cuci tangan. Iya. Yuk anak-anak semua, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Yuk. Kita akan buka dengan Semuanya pakai berdiri. pada hari Ahad ini. Pada hari Ahad ini kami datang Tuhanku. Tuhan sudah berikan berkat dalam minggu yang lalu. Kami puji penciptaan Tuhanku. Nah, anak-anak semua, kalau semalam kita sudah tidur ya, Pak Anto, semua tidur. Ketika pagi, siapa nih yang bangunin kita? Mungkin ada yang dibangunin mamanya, mungkin ada yang dibangunin bapaknya, atau ada yang bangun sendiri. Nah, tapi Iya. itu berkat siapa? Kita bangun, masih bernafas, berkat Berkat siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oleh karenanya, Ya. Pak Anto Ya. dan anak-anak semua, kita sepatutnya lah mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Tuhan. Yesus yang sudah menjaga kita ketika kita beristirahat, Ya. membangunkan kita dengan tubuh yang Yang sehat. sehat, iya. Oleh karenanya, mari anak-anak semua kita memuji nama Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
teman kalian Filbert yang akan membukanya di dalam doa. Ya. Silakan Filbert. Mari anak-anak semua kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah. Kami datang untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar penuh sukacita memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Filbert. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, anak-anak semua, Pak Anto udah pernah dengar belum? Apa itu? Kalau Tuhan Yesus itu menciptakan kita semua, ada yang kulitnya putih. Pak Anto ketawa, kenapa Pak Anto kulitnya hitam ya? Tuhan, waduh hitam Wah, tapi ya. tetap loh kita harus bersyukur. Iya. Tuhan Yesus ada juga ya menciptakan kita, ada yang diberi tubuh yang tinggi. Oh. Ada juga loh yang pendek. Betul. Tapi kita semua tuh tetap harus bersyukur Bersyukur. karena Tuhan itu maha baik. Betul sekali. Dia punya rencana yang indah loh kalau Iya. menciptakan manusia yang kulitnya coklat, yang kulitnya hitam, yang putih, yang tinggi, Yang yang pendek. pendek. Iya. Nah, kalau anak-anak ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, Iya. ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek. Nggak boleh merasa malu, tetapi kita tetap harus Bersyukur. kepada Iya. Tuhan. Nah, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Lagunya apa Pak Anto? Zakheus. Nah, anak-anak tahu semua ya? Siapa Zakheus itu? Ya. Dia orang yang pendek. Pendek. Ayo kita semua Ya. bangkit berdiri, kita Ya, semuanya bangkit menyanyi berdiri semua. dengan penuh semangat. Ya. Oh Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, "Hai Zakheus, turunlah Aku di rumahmu. rumahmu." Oh Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, "Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Nah, anak-anak semua, ternyata sekalipun Zakheus badannya pendek, Tuhan Yesus tetap melihat dia loh. Iya. Ya, dia ada di atas pohon Mau tetap jadi melihat sahabatnya. dia. Nah, oleh karenanya itulah kenapa Yesus bilang kalian tetap harus bersyukur. Ternyata walaupun Iya. pendek, Tuhan Yesus ternyata apa? Sayang juga Tetap kepada mengasihi. Zakheus, Iya. mengasihi Zakheus. Nah, kepada anak-anak semua yang badannya tinggi, yang badannya pendek, yang kulitnya putih, yang kulitnya Iya. hitam. Tetap percaya diri, kita diciptakan istimewa oleh Tuhan. Betul. Nah, saatnya anak-anak semua boleh mempersiapkan persembahannya. Nah, Pak Anto, Ya. berhubung kita tetap mengadakan kebaktian online, Betul. jadi persembahannya gimana nih? Ya, anak-anak bisa menyiapkan amplop spesial di rumah. Nah, mungkin orang tua setiap minggu menyisihkan amplop tersebut. Suatu saat ketika orang tua ada waktu bisa mengantarkan ke kantor gereja. Ya. Atau anak-anak yang di rumah punya celengan, Ya. boleh ya setiap minggu memasukkan uangnya Ya. ke dalam celengan. Nanti kalau kita sudah memulai kebaktian di Betul. gereja, Ya. dibawa, jangan lupa Ya. dibawa ya sebagai ungkapan Ungkapan syukur syukur kita kita kepada kepada Tuhan. Tuhan. Nah, oleh karenanya biarlah ungkapan syukur ini kita pujikan dengan lagu pujian Bapa ku datang padamu.
Nah, untuk doa persembahan teman kalian Marsya. Silakan Marsya. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini supaya memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Marsya. Nah, kini tiba saatnya anak-anak semua kita akan membuka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji kebesaran nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Nah, harus kita juga mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin dekat dan lebih cinta lagi kepada Tuhan. Nah, anak-anak udah siap semua? Semuanya boleh membuka firman Tuhan. Sebelumnya biarlah kita siapkan hati kita di dalam pembacaan firman Tuhan agar Tuhan juga boleh tetap hadir bersama-sama dengan kita, agar apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Ya anak-anak ya, supaya firman Tuhan ini boleh tetap tertanam di dalam hati kita, dan kita juga boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita menyiapkan diri. Kita siapkan lagu pujian, Ku Siapkan Hatiku. Dengan firman-Mu saat ini, aku sujud menyembah Engkau, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Nah, untuk doa firman, kita minta kesediaan teman kalian Demian. Silakan Demian. Tuhan berkati firman pada hari ini dan berkati guru yang menyampaikannya dan berkati anak-anak yang mendengarkannya. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Demian. Silakan Pak Anto yang akan membawakan firman Tuhan dan memberi penjelasan kepada anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Metro yang Pak Guru kasihi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk orang tua yang terus mendukung dalam kegiatan sekolah minggu online GKI Metro. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada minggu yang lalu kita telah mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, untuk minggu ini
kita akan membaca Alkitab dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ada seorang tokoh yang unik di sini yang akan kita pelajari bersama-sama. Ciri-cirinya seperti apa ya tokoh itu? Tokoh itu tubuhnya pendek, badannya gemuk. Ia pekerjaannya itu sebagai pemungut cukai. Siapa ya dia? Nah, pemungut cukai ini pada zaman Tuhan Yesus adalah sebuah pekerjaan yang paling tidak disukai oleh bangsa Israel. Kenapa? Kenapa pemungut cukai merupakan pekerjaan yang tidak disukai oleh bangsa Israel pada zaman itu? Nah, anak-anak, pemungut cukai itu pekerjaannya setiap hari dia keliling dari rumah ke rumah untuk mengambil pajak untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi yang saat itu menguasai Israel. Mungkin kayak penjajah lah. Zaman Indonesia dijajah Belanda, pajaknya disetor ke Belanda. Begitu juga saat zaman pada waktu itu, ketika Israel dikuasai oleh Romawi, maka pajak hasil kekayaan, hasil bumi dari orang Israel diserahkan kepada orang Romawi. Nah, satu tokoh ini tidak disukai oleh hampir seluruh orang di sebuah kota Yeriko. Di kota Yeriko ini orang-orang tidak suka dengan si tokoh yang pendek, gemuk tadi, ya, karena dia sebagai pemungut cukai. Apakah salah kerja sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak ini? Nah, yang tidak disukai oleh orang-orang Israel pada saat itu, pemungut cukai ini, misalnya nih, Pak Anto orang Israel, Pak Anto harus membayar pajak kepada orang Romawi 10.000. Nah, tetapi oleh tokoh ini yang depannya Z, ayo udah mulai tahu nih, kayaknya udah pernah juga depannya Z. Ini misalnya Pak Anto harus membayar 10.000, yang dia tarik adalah 15.000. Nah, terus selisihnya harusnya kan 10.000 nih yang disetor ke pemerintah Romawi. Nah, yang 5.000-nya masuk ke kantong si yang pendek tadi. Siapa sih dia? Ya, mungkin sudah ada yang bisa menebak. Betul sekali, namanya Sakeus. Ya, anak-anak, tadi di lagu sebelum firman pembukaan tadi juga kita sudah menyanyikannya. Nah, anak-anak, dia tidak punya kawan, dijauhi oleh orang-orang karena pekerjaannya pemungut cukai yang nggak betul. Dia nggak jujur, ya. Harusnya hanya 10.000, diminta 15.000. Dia menjadi seorang yang kaya raya, tapi nggak punya sahabat, nggak punya teman, karena orang-orang tidak suka. Kemudian satu ketika dia mendengar, orang Yeriko mendengar bahwa Tuhan Yesus beserta rombongannya dan murid-muridnya itu akan datang ke kota Yeriko. Wah, si Sakeus berharap, waduh, siapa tahu aku bisa bertemu Tuhan Yesus, kemudian dia mau menyapa aku. Tapi dia berpikir, apa Tuhan Yesus mau ya menyapa seorang yang tidak disukai orang seperti aku? Dia hanya berpikir saja. Benar, di hari yang saat itu hadirlah rombongan Tuhan Yesus. Wah, rame, seperti kayak mengiring presiden. Wah, jadi setelah didengar kabar bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang buta, maka ketika mendengar Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko, orang berduyun-duyun sepanjang jalan, menutup jalan, menyambut Tuhan Yesus. Ya, mereka mau menyambut dengan penuh sukacita, mau merasakan berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Wow, ramai sekali, jalanan penuh.
Betul. Sakeus melihat. Sakeus karena dia badannya pendek, dia mencoba mencari tempat di mana dia bisa ketemu langsung dengan Yesus. Minimal dia bisa melambaikan tangan atau minimal dia bisa menyapa, "Hai Tuhan Yesus," misalnya. Tapi sudah tertutup begitu banyak orang sepanjang jalan itu. Dia menyangka, coba aku akan lari ke arah yang agak lebih sepi. Benar, dia sudah lari ke tempat yang agak lebih sepi. Ternyata sudah penuh orang berjejal. Sudah mau menyambut Yesus. Semua jalanan tertutup. Dia kesulitan karena dia pendek. Dia kesulitan. Mau lihat ke atas, mau lihat ke atas. Waduh, tertutup semua. Dia cuma berpikir, aku harus tetap berusaha agar aku bisa berjumpa dengan Yesus. Minimal Yesus bisa menyapa aku. "Halo Yesus," misalnya. Kemudian dia melihat, wah, ada pohon ara. Aku akan memanjatnya. Benar. Sakeus dengan badannya agak gemuk, kemudian pendek, berusaha memanjat pohon ara. Waduh, segini belum kelihatan, agak tinggi lagi. Dia lebih tinggi. Nah, rombongan Tuhan Yesus mulai lewat. Orang sudah mengeluhkan, Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin dari atas pohon, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi dalam hatinya, apakah Yesus mau menyapa aku? Nah, di luar perkiraan dia, ternyata Yesus datang menghampiri. "Hai, Sakeus, turunlah. Aku hendak singgah ke rumahmu." Sakeus, bener nih, Tuhan Yesus menyapa aku. Dia kaget dengan penuh sukacita. Seperti kalau kita mau lihat artis, mau lihat misalnya presiden lewat, tiba-tiba presiden menyapa kita. "Hei, sini, aku mau mampir ke rumahmu." Apa yang kalian rasakan? Sukacita luar biasa. Benar, Sakeus ini grogi, gugup. Waduh, iya Yesus, sebentar, saya turun. Dari pohon ara dia turun. Wah, kesulitan juga. Dia karena naiknya tinggi. Setelah turun, Tuhan Yesus menyampaikan, "Aku akan mampir ke rumahmu." Orang-orang mulai berkasak-kusuk di sekitar situ. Ini orang berdosa, kerjanya pemungut cukai. Tetapi kok Tuhan Yesus mau nih mengasihi dia, menjadi sahabat dia. Kemudian dia, "Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyapa aku. Engkau mau mampir ke rumahku. Sebagai wujud syukurku karena rasa sukacitaku bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, aku mau mempersembahkan sebagian dari kekayaanku." Orang ini kaya sekali. Sakeus ini kaya sekali. "Sebagian dari kekayaanku akan kuserahkan kepada orang-orang miskin di kota ini." Terjadi perubahan yang luar biasa. Bahkan dia berjanji, "Tuhan Yesus, jika nanti orang-orang yang kemarin merasa dirugikan karena saat aku memungut pajak itu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini aku sungguh senang sekali. Yesus mau mampir ke rumahku." Nah, Tuhan Yesus bersama rombongan akhirnya mampir ke rumah Sakeus. Sebagai wujud syukur perubahan Sakeus karena berjumpa dengan Yesus, Sakeus mempersembahkan sebagian kekayaannya untuk orang-orang miskin di sekitar situ dan mengembalikan 4 kali lipat hasil pajak yang ditarik selama ini kepada orang-orang yang merasa dirugikan. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu GKI Metro, ya Pak Guru kasih, sungguh luar biasa perjumpaan Yesus dengan Sakeus membawa perubahan besar dalam kehidupan Sakeus. Yang awalnya dia suka nipu orang, bohongi orang, memungut pajak lebih dari seharusnya,
tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia disapa, bahkan Yesus mau mampir ke rumahnya. Sakius begitu sukacitanya, maka dipersembahkan sebagian kekayaannya dan mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah diambil dari orang-orang itu. Nah, pesan pada minggu hari ini, jika kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu, kita membaca renungan di rumah, membaca Alkitab di rumah, kita juga harus mau berubah. Kita harus mau berubah seperti Sakius. Wah, maksudnya langsung mempersembahkan kekayaannya? Tidak. Mungkin anak-anak bisa berubah melalui hal-hal yang kecil. Awalnya males bangun pagi, tapi anak-anak Tuhan Yesus harus rajin. Akhirnya ada perubahan, mau bangun pagi. Awalnya malas mengumpulkan tugas-tugas online nih. Anak-anak Tuhan Yesus harus lebih rajin dibanding yang lain. Awalnya malas membantu orang tua di rumah. Ketika sudah mengenal Yesus, sudah mendengar firman Tuhan, harusnya lebih rajin lagi membantu orang tua di rumah, ya. Awalnya pelit nih sama adik-adik, sama saudaranya, susah berbagi. Setelah mendengar firman ini, anak-anak harus mau berbagi. Berbagi apa? Boleh mengajari adiknya cara mengerjakan PR, ya. Bisa berbagi makanan kalau memiliki makanan lebih, bisa berbagi dengan sahabat, tetangga yang membutuhkan. Jadi harus ada perubahan. Seperti Sakius tadi, mau berubah setelah berjumpa dengan Yesus. Anak-anak setelah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus mau berubah. Berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Agar hidup kita ke depan terus diberkati Tuhan, menjadi garam dan terang bagi sesama. Nah, anak-anak sekolah minggu GKI Metro pada hari ini ada aktivitas sebagai tugas anak-anak. Anak-anak silakan buat video singkat tentang kesaksian anak-anak, perubahan apa yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, yang akan kalian lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi misalnya hari ini sudah mendengarkan perubahan dari sikap Sakius yang awalnya orang tidak baik menjadi berkat bagi sesamanya, lebih mengasihi orang lain. Nah, anak-anak buat video kesaksian singkat. Misalnya saya, contohnya nih misalnya, saya Anto. Setelah mendengar firman Tuhan, saya mau berubah. Kalau selama ini saya paling malas, paling telat mengumpulkan tugas-tugas sekolah online, mulai Senin besok saya berjanji saya akan menjadi anak Tuhan yang lebih rajin lagi dalam mengumpulkan tugas-tugas online. Boleh, misalnya saya Wati, misalnya saya mau berubah, misalnya tidak harus disuruh orang tua, saya melaksanakan bagian-bagian tugasku. Misalnya menyapu kamar, merapikan kamar, membantu cuci piring, ya. Jadi buatlah sebuah video singkat kesaksianmu tentang perubahan setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, perubahannya apa? Kalian pilih yang kalian dapat lakukan dengan baik. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1-2 perubahan yang sudah bisa dilihat, bisa dirasakan oleh keluarga atau oleh bapak ibu gurumu di sekolah. Anak ini sekarang rajin sekali, dulunya padahal males misalnya, ya. Jadi ada 1 perubahan untuk lebih baik lagi. Anak-anak GKI Metro harus diangkat jempol. Nah, anak-anak Tuhan harus menjadi contoh yang baik, bukan contoh yang tidak baik, tapi contoh yang baik. Setelah videonya jadi, durasinya terserah, pendek aja, hanya menyampaikan kesaksian kalian. Setelah itu kirim ke WA grup sekolah minggu kelas masing-masing. Bapak Ibu guru tunggu tugas ini sebagai aktivitas
bukti bahwa kita mau berubah setelah kita mengenal Yesus. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya ibadah online Sekolah Minggu GKI Metro. Tuhan memberkati kita semua. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan ya cerita tentang Zakheus yang diceritakan oleh Pak Anto di dalam firman Tuhan yang sudah kalian baca semua. Nah, apa yang terjadi kepada Zakheus? Dia yang tadinya orang yang tidak disenangi ya Pak Anto ya. Nggak punya kawan. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan yang begitu besar, begitu luar biasa, sampai dia mau mengorbankan semuanya ya, hartanya untuk dikasihkan ke kepada orang lain. Orang miskin. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Perubahan Besar. Kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatimu. Nah, perubahan yang terjadi kepada Zakheus mudah-mudahan juga terjadi kepada kita semua ya, kepada anak-anak yang pernah mengalami atau pernah terjadi ya kejadian yang mau berubah setelah mendengarkan firman setelah Tuhan. dia mengenal Tuhan Yesus dan betul. melihat Yesus mengasihi dia langsung berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, biarlah apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita pujikan, kiranya juga berguna buat kita semua. Kita menjadi anak-anak yang lebih baik dan mengalami perubahan agar Tuhan Yesus juga melihat nih ya, anak-anak semua ini benar-benar anak-anak yang oke. Nah, kita semua akan mengakhiri kebaktian kita. Mari anak-anak semua boleh berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Teman kalian Kartika akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bagi teman-teman kita bersekutu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati anak-anak-Mu ini dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Semoga Engkau selalu di samping kami dan Engkau selalu memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang selalu mengikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kartika. Nah, semuanya boleh bangkit berdiri anak-anak. Kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Sampai jumpa anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Shalom. Shalom.